الشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب Bismillah. Petik sekuntum bunga pematang, bunganya kecil dimakan ngengat. Assalamualaikum, selamat datang, kusapa hadirin dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka kegiatan parenting khusus kelompok B dengan tiada halangan rintangan suatu apapun. Marilah rasa syukur kita kali ini kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, Ibu Hani Mas'adah SPD selaku Kepala TK Muslimat 1 Ponorogo, yang kami hormati Ibu Mahanani Wilujeng dari Lembaga Psikologi Yoga Atma Cabang Madiun, serta ayah bunda wali murid kelompok B3 sampai dengan kelompok B8 yang kami hormati, dan ibu guru pengasuh kelompok B yang berbahagia. Karena acara sudah menginjak siang, marilah acara pagi hari ini kita mulai. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Hani Mas'adah, yang ketiga acara inti parenting dengan tema persiapan Ananda masuk jenjang pendidikan sekolah dasar, yang kelima penutup. Marilah acara parenting pada hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Liridho ila babi syafati Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi bisa membawa lancarnya acara kegiatan pada hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Kepala TK Muslimat 1 kepada Ibu Hani Mas'adah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mahanani Wilujeng dari Lembaga Psikologi Yoga Atma Cabang Madiun, Ayah Bunda Wali Murid kelompok B3 sampai dengan B8, serta teman-teman pengasuh yang senantiasa saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim di Taman Wengker ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita tercatat sebagai umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ayah bunda yang kami hormati, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya memenuhi undangan kami dalam acara kegiatan parenting yang insya Allah pada hari ini tema yang kita ambil adalah kesiapan Ananda untuk masuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita bisa mengadakan kegiatan di luar, ngiras-ngirus refreshing ngaten nggih Bun, mengke kersane mboten sepaneng ngaten. Kita sudah disibukkan dengan kegiatan yang ada di rumah, napa niku mengurus rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini silaturahim kita buat santai sekali kita melaksanakan di Wengker Park. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat membawa manfaat bagi kita semuanya, utamanya untuk anak-anak kita yang tercinta. Dan tidak terasa Bunda ini sudah bulan November, bulan Desember nanti insya Allah tanggal 20 berakhirnya semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Dan itu berarti kalau sudah semester 1 berakhir, anak-anak juga tinggal 1 semester lagi belajar di TK Muslimat 1. Apa yang sudah didapatkan? Apakah sudah sesuai dengan harapan ayah bunda semuanya? Nanti monggo kita refleksi bersama. Kemudian tidak banyak, nanti bulan depan insya Allah juga masih banyak sekali kegiatan untuk kita semuanya, baik untuk anak-anak maupun juga ayah bunda. Saya sangat senang sekali dan mengapresiasi apabila panjenengan kerso hadir, kerso rawuh memenuhi undangan kami. Yang pastinya bunda, ayah, kegiatan seperti ini itu sangat bermanfaat. Kita tidak hanya bersilaturahim, bertemu dengan teman yang mungkin biasanya hanya bertemu lewat HP begitu ya, ngobrol lewat grup. Nanti mungkin di sini bisa ngobrol-ngobrol, mungkin bisa dilanjutkan. Biasanya ini ada kalau mama-mama, ayo dilanjutkan makan-makan di luar ngoten nggih. Kok apal Bu Ani? Nggih no, saya memantau begitu ya. Nah, sarana silaturahim begitu. Dan kegiatan seperti ini banyak sekali nanti mendapatkan edukasi bagaimana mengasuh anak yang positif begitu. Jadi nanti pasti kegiatan ini akan bermanfaat khususnya untuk anak-anak kita semuanya. Nanti Bunda ini alhamdulillah beliau ibu narasumber Ibu Mahanani Wilujeng sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mari kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti apabila ada apapun itu yang ingin ditanyakan terkait tumbuh kembang Ananda, dipersilahkan. Bu Lulut ini orangnya enak sekali. Nanti kalau banyak ya pun yang sudah komunikasi dengan panjenengan ya. Nah, ada nomor kontak yang nanti akan bisa kami bagikan apabila ayah bunda tidak sempat nanti untuk nopo niku berkonsultasi di sini, mungkin nanti bisa berkonsultasi lewat chat HP begitu. Saya harap nanti ayah bunda bisa menunggu sampai acara ini selesai. Kita buat sesantai mungkin, serius tapi santai begitu ya.
Jadi kita serius untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan, tapi santai dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Demikian ayah bunda, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas kerawuan penjenengan semuanya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semuanya. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Mahanani Wilujeng dari bidang psikologi yoga Atma Madhifu. Kepada beliau disilakan. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi kepada yang terhormat Bu Hani selaku Kepala TK Muslimat NU 001 Ponorogo, kepada Bu Guru, Pak Guru TK Muslimat NU 001 Ponorogo yang pada pagi hari yang cerah ini membersamai kita di sini, ayah bunda yang saya banggakan, yang kerso rawuh ya. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan marilah kita panjatkan rasa syukur untuk itu. Dan untuk yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita sekalian mendapatkan syafaatnya. Jeh, ayah bunda, masya Allah luar biasa, ada ayah-ayah yang datang di sini yang menyempatkan ya. Walaupun kalau di acara seperti ini ayah itu biasanya minoritas. Kebanyakan bunda-bunda, ayah-ayah sudahlah mah anak urusannya mama gitu ya. Tapi ini menepis bahwa Indonesia itu negara yang fatherless. Salah satunya ada ayah-ayah yang perhatian untuk tumbuh kembang putra-putrinya. Tepuk tangan untuk ayah-ayah ya. Nah, ini sebelum kita mulai bicara tepuk tangan ini saya pengen ngajak bunda sekalian untuk tepuk tangan bersama ya. Kalau tepuk tangan penonton itu kayak tadi bun ya. Tepuk tangan semuanya. Ya, itu tepuk tangan penonton. Kalau tepuk tangan pemimpin, ada temponya. Tepuk tangan penjual tepung. Bisa bun? Sebelum kita mulai kita belajar tepuk tangan ya. Menepis bahwa TK kok diwarai tepuk-tepuk nyanyi-nyanyi gitu ya. Tidak hanya anaknya tapi orang tuanya juga. Tepuk tangan pemimpin. Tepuk tangan penonton. Tepuk tangan pemimpin. Penjual tepung. Penonton. Penjual tepung. Iya, cocoknya kayaknya penjual tepung ini, Wan. Wes puasa ngomes gitu ya. Nggih. Masya Allah, nggih. Mungkin ini tidak pertama kalinya panjenengan bertemu dan menatap wajah saya. Jadi jangan bosen nggih, bunda, ayah. Nah, untuk parenting pada kesempatan kali ini memang suasananya berbeda nggih. Kita ada di luar, ada angin sepoi-sepoi dan saya berharap parenting kali ini bisa nyangoni panjenengan dalam mendampingi putra-putrinya kelak di SD. Ngaten nggih? Jadi harapan saya selama nanti, saya sambil duduk saja kok kayaknya enak duduk. Harapan saya nanti selama sesi ini kalau panjenengan tiba-tiba ingin bertanya di tengah-tengah saya menjelaskan, monggo. Jadi kita di sini santai saja, ngaten nggih? Oke. Nah, kesiapan SD. Nah, ini semuanya sudah mantap untuk memasukkan putra-putrinya SD di tahun depan. Sampun. Alhamdulillah gitu ya. Sudah mantap SD-nya di mana? Sudah, Masya Allah, ini
masih akhir tahun tapi sudah nanti SD-nya di sana sudah luar biasa. Oh, sudah ada yang daftar, Nje. Mungkin bagi SD yang memang ini ya banyak peminatnya ya. Jadi seleksinya lebih awal, pendaftarannya dibuka lebih awal, Nje. Nah, sebenarnya begini Ayah Bunda, kenapa kok masuk SD itu ada aturan usia 7 tahun gitu? Nje. Masuk SD negeri atau SD favorit, kalau saya bicara Kota Madiun aja ya. Itu bahkan SD favorit itu muridnya ada yang usianya sampai 7,5 itu ada. Karena apa? Karena ingin masuk ke SD favorit tersebut. 7,5 baru masuk SD, 7,3 tahun ya masuk ke SD. Kenapa? Karena salah satunya adalah bukan hanya sekedar kognitifnya, bukan hanya sekedar kemampuannya secara akademis, tetapi kemampuannya secara sosial dan emosionalnya, kemampuannya secara psikisnya. Nah, kalau kita melihat aspek-aspek perkembangan yang menjadi tolak ukur di pendidikan, kan ada agama dan moral, ada kognitif, ada seni, bahasa, fisik, motor, dan sosial emosionalnya. Nah, dari 6 aspek ini biasanya yang Bunda dan Ayah persiapkan itu lebih ke kognitifnya. Piye engko ben iso maca, ben iso ngitung, nek ning SD ben gak ketinggalan. Karena yang katanya SD itu enggak boleh tes baca tulis hitung, pada kenyataannya sudah diajari untuk membaca. Jadi kalau putrane panjenengan gak membaca kok ketinggalan, ngaten nggih. Sehingga orang tua fokusnya di situ. Apakah kita sudah mengukur, oh anakku ini nanti kalau SD mau tak tinggal. Anakku ini nanti kalau SD mau antri, mau ngalah, ada toleransi, bisa ngerti perasaan temennya dan lain-lain. Itu terkadang kita lupa. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak panjenengan untuk fokus ke aspek sosial emosionalnya. Emosional itu yang ada di dalam diri putra-putri kita, sosial itu bagaimana dia bisa menempatkan diri di tengah-tengah teman-temannya. Di mana kalau di TK siswa sekelas berapa Bu Adi? 15 dipegang satu guru. Terkadang masih ada guru yang pendampingnya. Ada Bun? Mboten wonten. Oh, 15. Tapi kalau di SD satu guru dengan rombelnya mungkin 30 ya. Di mana dia biasanya kalau ngomong, "Bu, saya mau ini digatekni." Ya. Dilayani apa yang dia omongkan setiap waktu, iya tunggu direspon sama gurunya. Kemudian di SD, di guru SD dengan murid 30, kemudian ngapunten mungkin tidak begitu memperhatikan gitu ya. Tingkat perhatian sudah beda. Aku mau balik TK lagi ketemu Bu Hani gitu. Wah, itu ya susah kalau udah gitu ya. Ada ya. Ya itu di konten di TikTok juga ada, aku nggak mau SD, mau TK. Nah itu, apakah putra-putri kita di situ sudah siap? Ya itu yang pengen saya ajak, saya sampaikan ke panjenengan semua pada pagi hari ini, yaitu di sosial emosionalnya. Nah, bicara perkembangan perkembangan sosial emosionalnya, usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak ini mulai mempelajari kaidah peraturan. Oh ini enggak boleh, ini boleh. Tetapi disiplin belum 100% diterapkan. Betul? Nah, oh sekolah harus pakai seragam gitu. Tapi suatu waktu enggak pakai seragam, enggak apa-apa. Masih ada enggak apa-apanya. Enggak ada hukuman. Semuanya masih sangat lunak. Gitu nggih? Itu baru memahami kaidah. Kemudian mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Jadi ketika dia berhadapan dengan yang namanya rahasia, bisik-bisik ini boleh disampaikan tidak, itu masih secara anak-anak banget gitu ya. Maksudnya masih mengenal gitu loh. Oh enggak boleh gitu.
nggak boleh harus adil. Adil itu seperti apa? Adil itu tidak harus sama. Jadi masih belum bisa memaknai adil itu ya sama, gitu ya. Masih di fase itu. Terus kemudian menjaga rahasia. Nah, menjaga rahasia ini masih belajar di tahapan ini. Tetapi ketika usia 7 sampai dengan 8 tahun, katakanlah SD kelas 1, itu internalisasi rasa malu dan bangga itu sudah muncul. Jadi kalau putra-putri panjenengan SD habis mandi pakai anduk ke kamar malu, nah, atau kemudian dia mandi di situ ada ayahnya, anak perempuan, dia merasa malu, jangan malah si cilik gak popo ayah ayo, jangan malah kayak gitu ya Bunda ya. Jangan. Terus dia minta kamar sendiri, misal aku mau punya kamar sendiri, Allah si cilik kamar sama Bunda, jangan. Ini waktunya dia mempunyai privacy ya. Kalau ngomong privacy, kalau anak sekarang ya HP-nya dikunci. Oh ini privacy, bukan itu. Tetapi bagaimana lebih memaknai dia ini sudah mulai besar. Jadi kalau andu-antok nggak mau ya jenengan harus malah bangga. Oh anakku sudah mulai punya rasa malu. Kalau usia 7 sampai dengan 8 tahun rasa malu itu belum muncul, dari kamar mandi telanjang kuduk lah, itu panjenengan harus tanamkan rasa malu. Pendidikan seks juga mulai ditanamkan di sini. Kalau yang dulu belum, ayo sekarang ditanamkan. Itu nanti alat vital ya, ini tidak boleh dipegang siapapun, udah mulai harus, karena nanti kontrolnya sudah beda dengan TK. TK kan paling ketemu gurunya juga itu, SD banyak, waduh, ada penjaga sekolah, ada segala macam ya. Gitu. Jadi rasa malu itu harus anak-anak miliki. Ketika dia bilang privacy, panjenengan harus sudah memberikan. Jangan malah disepelekan. Enggak apa-apa sik cilik ning ngarepe ayah gitu, jangan. Itu mulai menanamkan itu. Bangga, rasa malu dan bangga. Dia sudah mulai bangga ketika dia mampu misal pakai baju sendiri, menyiapkan kebutuhan sekolahnya sendiri. Itu harus diapresiasi. Oh pinter, sekarang sudah SD itu enggak apa-apa. Bunda keluarkan terus pujian-pujian. Sekarang sudah SD, sudah besar, sudah pinter, sudah SD gitu. Jadi dia bisa membedakan nanti. Oh aku SD kok nangis, yo malu. Jadi dia benar-benar newbie, terlahir menjadi anak yang baru, anak yang besar, anak yang sudah SD. Jadi rasa bangga dan malu Bunda ini yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan secara verbal konflik emosi yang dialami. Nah, jadi kalau putra-putrinya pulang, terus kemudian cerita apa yang dialami di sekolahnya dengan antusias, walaupun itu menurut panjenengan hal yang biasa, itu panjenengan harus merespon dengan apa Bunda? Dengan penuh perhatian. Kenapa harus begitu? Kebutuhan mereka didengar. Kebutuhan mereka dimengerti, karena ini adalah saat pertama kali dia menghadapi banyak konflik secara emosional. Royokan ongotan, pensilnya didelikne, dan semua anak di dalam kelas itu bisa jadi, apalagi kalau SD negeri ya, dari berbagai kalangan. Kalau di Madiun itu SD negeri favorit itu memang tidak basic Islam, tetapi di situ banyak sekali latar belakang orang tua. Nah, ketika banyak sekali latar belakang orang tua yang berbeda-beda, tentunya pola asuh berbeda. Ketika pola asuh berbeda, tentunya anaknya ya reno. Enggak semuanya dikasih itu berdosa langsung kemudian efek, tidak itu ya. Jadi itu kan banyak hal yang kadang enggak ideal menurut parenting kita. Itu anak kita bertemu dengan anak-anak berbagai macam. Lalu pulang membawa cerita. Secara emosi dia, wah aku pegel mah, aku marah. Ya kita tahu anak kita benar, dia salah. Tetapi apakah dengan salah dan benar masalah itu akan selesai? Ya, kalau selesai ya sudah, kita ngomong secara hukum aja, nggak usah secara psikologi kan gitu. Kalau hukum kan benar salah, kalau psikologi kan
bagaimana mempelajari perilaku manusia. Salah tidak salah, ya adanya pengacara kan gitu. Wes salah kok sik dibela pengacara. Karena ketika melakukan kesalahan tentunya ada alasan secara psikologi manusiawi melakukan itu. Anak pulang cerita habis ada konflik sama temennya. Kotak pensilku diguak semua mah, didelik nih gini-gini, dia malah ketawa sama teman-temannya. Apa yang mama rasakan pertama mendengar itu? Anak isopot aku ya. Oh, ngene. Sopo anak sopo? Gitu ya. Kenapa pegel? Ya kemarin pas parenting dapat materi inner child dari saya. Pernah belum mama di sini? Pernah ya? Kenapa? Karena itu bagian dari inner child kita. Disadari atau tidak disadari, di alam bawah sadar kita punya kekecewaan, kita punya mungkin ditolak, kita mungkin dulu tidak dihargai dan lain sebagainya, itu jadi di alam bawah sadar kita. Contoh, putrane pulang-pulang kayak gitu, langsung emosi, ya. Padahal kita tahu parenting hari ini, kalau kita tahu anaknya nangis, anaknya marah, kita harus tenang, tidak boleh emosi, betul? Teorinya begitu. Jadi kan gini, ibarat lemari, otak kita ini ya bun ya, seusia kita, ini rak buku ya, otak kita ini nggak baca lemari rak. Hari ini dapat teori, oh nggak boleh emosi, teorinya itu diselempit-selempitnya seanane tempat. Jadi kalau panjenengan mau menerapkan itu secara bawah sadar nggak bisa jenengan goleki. Ning ndi jarine gak oleh. Lah yang keluar yang mana? Yang bawah sadar. Yang ketika panjenengan dilukai jenengan marah, ketika panjenengan ditolak jenengan nangis. Itu di masa kecil kita. Ya, kita dulu sama orang tua mungkin nangis. Aku itu gak usah nangis, gak boleh nangis. Udah. Emosinya dimatikan, itu yang tidak boleh dan dilarang. Kalau dulu kita emosinya dimatikan, nangis gak oleh, sedih gak oleh, apa meneh dakoni, apa yang kamu rasakan? Pernah? Sama orang tuanya? Apa yang kamu rasakan anakku sayang? Ora, Pak Toto nangis, rasa nangis, ayo, hitung ping telu saya nangis, ayo. Ayo, nek hitung telu saya nangis, tak saplok, walah lagi itu. Itu yang kita alami, sehingga ketika kita mengalami reparenting, ketika kita mengalami anak kita seperti itu, bawah sadar kita akan ngomong, oh ini kudu tak seneni. Bawah sadarnya kenapa? Karena kita dibegitukan. Padahal teorinya, teori yang hari digoleki ra ketemu ya. Di alam sadarnya gak ketemu yang bawah sadar. Nah, yang harus dilakukan ketika kita menghadapi anak-anak dengan pulang dengan emosi itu, satu, jangan matikan emosinya. Apapun itu terima, nangis, marah, kecewa itu diterima. Yang kedua, kita harus belajar untuk cerdas emosi. Jadi kalau begitu, ingin marah, yang pertama adalah tarik nafas. Ya, kalau kita muslim syukur-syukur ditambahi istighfar. Astagfirullahaladzim, itu benar bun, secara langsung itu akan mulai turun. Tapi kalau tahu pasangan kita ayahnya marah, dikandani ya sabar, kata sabar itu nggak bisa dicerna. Tapi dengan tarik nafas gitu. Kenapa tarik nafas? Karena ketika kita tarik nafas, kita memberi ruang kepada emosi kita. Kan kita mau marah tuh. Anak isopo kok anakku dikoloni, aku ra trimo. Kita mau marah tuh. Tarik nafas, istighfar, akan ada dialog antara alam sadar kita dan bawah sadar kita. Ojo nesu. Dialog nih karena ada ruang. Ada dialog. Astagfirullahaladzim. Ojo nesu, belum tentu itu anak dia yang salah, lawang anakmu kan yo jahil. Saya tarik nafas. Akhirnya ketika kita memberi ruang kepada emosi kita, alam bawah sadar dengan sadar kita itu berdialog, ya. Jiwa itu apa toh bun? Ayah, jiwa itu apa toh? Jiwa itu pikiran dan perasaan ini dialog. Perasaan kita ngomong, oh enggak terima, tapi pikiran
sik tonggo anakmu lho yo gaene nggodoni, gaene njaraki. Ayo ini dialog. Ya sudah wis jangan marah, ditanya dulu. Yes. Terus kemudian ketika respon panjenengan tentang emosi yang disampaikan putra-putri panjenengan, gimana tadi cerita? Udah 1 poin plus. Panjenengan tidak mewariskan reparenting yang kurang baik. Parenting VOC-nya jenengan putus. Ya. Parenting VOC kayak Ledame sudah panjenengan putus. Tapi kalau panjenengan tidak putus, nanti anak jenengan terima, ya akan dilanjutkan. Ya, itu. Jangan matikan emosinya, terima emosinya, panjenengan berdialog dengan emosi perasaan dengan pikiran panjenengan, kemudian hadirlah kebijaksanaan. Orang yang tidak bijaksana itu tidak bisa mengkomunikasikan ini. Iki tok nggak ada perasaannya, ya nggak bagus. Ini tok nggak ada kognitifnya, ya kedengaran naif, gitu nggih. Jadi lahirnya kebijaksanaan. Terus kemudian yang ketiga, menyadari perasaan diri dan orang lain. Dia mulai peka dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya. Ketika temannya marah, ketika temannya mungkin dibully gitu ya. Dibully sama temennya yang lain, dia merasa kasihan, dia ingin membela. Itu mulai muncul di usia ini. Dan mungkin ketika keseharian ternyata dia membela, kok pulang-pulang dia ikut menjadi korban, jenengan, wes besok lagi kalau temenmu kayak gitu kamu jangan belain. Wah, selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal empati dia, simpati dia, menyadari perasaan, memahami perasaan orang lain itu 1 poin plus kecerdasan emosinya. Kalau di hasil masih ingat nggih, kecerdasan emosi itu ada stabilitas emosi, ada sosialisasi, ada tanggung jawab, kemandirian. Itu mulai berkembang di sini. Jadi jangan dimatikan. Kalau putrane panjenengan di usia ini ada banyak konflik, ada banyak masalah, justru itu yang kita harapkan. Wis mlebu SD kok gak tahu tawur karo koncone, iki jane anakku iki duwe kanca apa meneng ae. Konflik itu dibutuhkan sebagai tanda bahwa dia sudah mengalami perubahan. Maka dari konflik itu akan ada problem solving, ada bagaimana menyelesaikan masalah dan lain-lain. Nanti naik 1 tingkat, oh berarti anakku sudah bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Nggih, usia 7 sampai dengan 8 tahun. Selanjutnya usia 9 sampai dengan 10 tahun. Ini mulai mengatur emosi dalam situasi sosial dan merespon terhadap emosi orang lain serta mengontrol emosi negatif. Sudah malu untuk melakukan emosi negatif di luar. Mungkin di rumah nangis, gedruk-gedruk itu masih nggak malu, tapi di luar dia mulai malu. Aku malu, aku harus jaga sikap. Dan ketika ini sudah terjadi, bunda, ayah, jangan ngelurui dia di depan teman atau guru atau orang lain. Jangan. Itu harga dirinya akan jatuh, tersungkur. Jadi kalau dia salah, ya nanti cari yang tepat, kita nasihati tentunya dengan menyampaikan pujian dulu kebaikan dia. Tipsnya ngelurui anak itu tidak langsung loh bunda. Panjenengan sampaikan kebaikannya dulu walaupun berapa detik. Makasih ya, tadi kakak sudah nemenin adik main pasti tinggal bunda. Tapi gini bunda, ada omongan yang mau bunda sampaikan, serius ini. Tadi bunda dibilangin bu guru katanya begini. Tapi itu 4 mata saja, jangan di depan adiknya, jangan di depan temannya, apalagi di depan gurunya. Di depan temannya, ayo kamu tadi gini, malu. Dia sudah mulai punya itu. Di usia 9 sampai 10 tahun. Tapi bukan berarti di usia 7 sampai 8 enggak punya nggih. Ketika anak sudah mengalami kedewasaan yang lebih, kedewasaan lebih ini didapat dari mana? Dari lingkungan. Ketika bunda sering ajak ngomong, ketika ada masalah di sekitarnya, itu bisa jadi usia segitu dia sudah punya perasaan seperti usia 9 atau 10 tahun tadi. Oke. Selanjutnya usia 11 sampai dengan 12 tahun. Pengertian tentang baik dan buruk ini sudah jelas. Kemudian norma-norma dan aturan yang berlaku di lingkungannya ini sudah dia terapkan. Jadi dia sudah paham bahwa aturan ini dibuat memang untuk mengatur, dan ketika tidak
melaksanakan aturan ini ada yang namanya hukuman, konsekuensi dan lain sebagainya, dia sudah paham. Ini berarti kelas 6 SD ya, sudah mau lulus ya. Gitu. Terus kemudian nuansa emosinya juga makin beragam. Kalau masih usia kecil itu kan paling marah, sedih, kecewa gitu ya. Ini sudah mulai bosen. Bunda, ayah ada yang sudah nonton Outside Me ya, yang ada gambar yang warna-warni itu loh, itu bagus, Bunda bisa nonton ya. Sorry Inside Out ngapunten, Inside Out ya, Inside Out 2 itu kan tentang dia sudah puber ya. Nah puber itu kan emosinya jadi nambah. Nah itu sebenarnya film wajib Bunda lihat dari sisi psikologi. Monggo yang belum lihat 1, nanti yang sudah lihat 1 lihat 2, itu yang untuk anaknya yang sudah remaja. Jadi bagaimana letupan emosi itu dipancing dan keluar dari diri putra putri kita. Gitu. Jadi kalau udah dia mulai puber itu udah mulai kompleks. Enggak hanya marah, sedih, kecewa, enggak hanya itu, sudah mulai banyak sekali emosi. Nah, di situ kita belajar menjadi orang tua lagi di tahapan yang ketiga. Tahapan pertama PAUD, tahapan keduanya usia 7 sampai dengan 14 tahun ini ya, sebelum puber ini, dan ketika puber lagi nanti beda lagi. Ada yang ditanyakan Bunda? Santai saja ini, enggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, cara mengendalikan emosi tadi Bunda dengan menarik nafas, kemudian Bunda bisa mengkomunikasikan, terus kemudian bisa istighfar, kemudian bisa meremas-remas tangan gini. Ini juga salah satu mengendalikan emosi. Astagfirullahaladzim. Kenapa tangannya kok gitu? Anaknya malah responnya kayak gitu, padahal bundanya nahan emosi gitu ya. Terus mencari tempat untuk menenangkan diri. Misal di situ konfliknya dengan temannya, anaknya diajak pulang gitu ya. Diajak pulang, ya nanti kita selesaikan, pulang dulu gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ketika putra-putri kita ada di SD ya. Salah satunya adalah bullying. Kalau berdasarkan data Federasi Serikat Guru tahun 2023, bullying di TK itu enggak ada ya, tidak ditemukan gitu ya. Kalau yang ada itu di SD 25%, di SMP 25%, di SMA 18,7%, SMK 18,7%, MTS 6%, dan pondok pesantren 6%. Artinya di SD ini 25% terjadi. Nah tentunya kita nggak ingin ini putra putri kita jadi korban maupun jadi pelaku. Yang mesti kita sepakati, apa sih bullying itu? Kenapa zaman kita dulu dipanggil nama bapak kita fine-fine saja, ya? Pak, ya maaf ya, saya menyebutkan kalau ada yang kemiripan saya ngapunten ya. Oh, misalnya gitu, enggak marah, marah mboten? Tidak. Apakah itu bullying? Ya. Sepatunya didelikne, wes bar. Marah tidak? Tidak. Kenapa? Karena zaman kita dulu dimensinya itu sangat sempit. Kita, guru, teman-teman, orang tua, sempit. Tapi sekarang dimensinya sangat luas. Bullying sendiri macam-macam. Ada 5 ya kalau nggak salah. Sebentar, saya kalau nggak ya. Ada verbal, ada bullying kita, kekerasan verbal, fisik, cyber, ya dengan dia nyetatus ngomongin kita, pada istilahnya nyindir kita, ya itu juga termasuk kekerasan, cyberbullying itu namanya. Termasuk kekerasan. Bagaimana kita kekerasan sosial ya, di mana kita nggak dibolo ya, itu ada. Jadi, iya kan? Nggak dibolo di kelas itu apa-apa kita nggak digatek nih, di ini sendiri, itu juga salah satu bentuk bullying. Nah, bullying itu apa? Bullying itu meliputi 3. 1. Terjadinya aktivitas di mana yang itu tidak menyenangkan. Tidak hanya kita bicara kekerasan ya, kekerasan dan tidak menyenangkan. Itu bullying.
Ya kayak dicelup nama orang tuanya, kita tidak merasakan itu tidak nyaman kan nggak masalah, tapi ini masalahnya adalah kekerasan tidak nyaman dan itu membuat kita jadi punya masalah. Itu bullying satu, kegiatan tidak menyenangkan. Yang kedua, bullying dilakukan berulang-ulang dan dengan sengaja. Yang ketiga, terjadinya rentang power. Jadi yang bullying yang melakukan itu kelas 6, yang dibully kelas 1. Yang dilakukan itu anaknya gede besar, yang dibully itu anaknya kecil gitu. Terjadi rentang itu. Yang membully itu kuendel, yang dibully itu anaknya pendiam. Spesial lah itu 3 aspek itu. Apabila 3 aspek itu memang terjadi, ya itu tergolong bullying. Tetapi ketika main bersama tiba-tiba jatuh di jongkrok korban, itu belum tentu bullying. Ngaten deh. Tuh. Terus bagaimana agar putra-putri kita tidak mengalami bullying? Ya, satu. Sebelum putra-putri kita berangkat ke sekolah, kita penuhi kebutuhannya. Ya, penuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan psikis maupun fisiknya. Kalau fisiknya mungkin parenting kemarin sudah saya sampaikan, makannya, susunya, ini terpenuhi. Tapi psikisnya apa? Perhatian, kasih sayang, menanamkan konsep bisa. Jadi jangan sampai dia keluar rumah dia merasa nggak pede karena di rumah ini nggak oleh, ini nggak bisa, jangan. 3 ini harus Bunda lakukan. Oh bisa boleh nyoba ini, boleh, nggak apa-apa, keren. Afirmasi positif, Bunda jangan jemu-jemu lakukan itu. Tapi sekali Bunda melakukan atau menyampaikan kata-kata negatif, oh nggak bisa, kamu nggak boleh, itu nggak baik, itu nggak itu. Bisa jadi dia keluar rumah, konsep bisa di dalam dirinya nggak ada, akhirnya dia tidak percaya diri. Sinyal pembuli ini sudah langsung ngerti, set, oh ini gak percaya diri, ini calon korbanku. Iya, dia jalan aja nggak tegak. Karena apa? Nggak pede. Misal dalam berpenampilan, di rumah bundanya sering menghujat. Kenapa kamu pakai baju kayak gitu tuh, jangan gitu tuh. Dia keluar rumah, bajuku gede mau wes bener apa enggak ya? Karena sering di rumah bundanya sendiri tidak menanamkan bisa. Jadi dia keluar nggak percaya diri, jangan sampai. Jadi anak kita harus percaya diri. Anak kita harus terpenuhi bagaimana kebutuhan psikisnya. Berangkat sekolah ditanya, pulang sekolah ditanya. Mau tidur ditanya, bangun tidur ditanya. Penting, 4 waktu penting ya. Pernah saya sampaikan tadi Bunda? Ingat? Ayo, mendampingi putra-putrinya ada 4 waktu penting yang tidak boleh ditinggalkan. Untuk kita mendampingi atau untuk kita bisa ngobrol, untuk kita bisa memegang mereka. Sudah saya sampaikan? 1, ketika bangun tidur nek biasanya ayo gitu ya. Bundanya harus dengan penuh kasih sayang. Syukur-syukur dikasih afirmasi positif. Misal dia dari kecil pengen jadi dokter, ya digugah namanya Alia misalnya. Dokter Alia, ayo bangun, ndang mandi, ditunggu pasiennya, mau tindakan operasi. Loh, gak apa-apa afirmasi positif kok. Ya, dia bisa tergila-gila, aku bisa jadi pilot. Pilot Raka, ayo bangun, itu jadwalnya penerbangan sudah menunggu. Enggak apa-apa, afirmasi positif. Apalagi dia doa, aku bisa jadi polisi, Kapten Hari, loh enggak apa-apa. Jadi dibangunkan dengan afirmasi positif. Harus panjenengan lakukan itu. Kenapa? Karena bangun tidur secara alamiah manusia tuh akan mengeluarkan yang negatif. Aduh, iki kok aku kudu Rene jam sakmene, aduh iki laundrynya belum diambil, gitu-gitu. Anak demikian, jadi panjenengan bangun tidur, waktu pertama bangunkan dengan afirmasi positif. Yang kedua, ketika mau berangkat sekolah, saat sibuk-sibuknya, saat repot-repotnya, walaupun naik Grab, walaupun apa, Bunda hantar. Jadi dia biar merasa, oh bundaku itu sayang sama aku. Walaupun kalau kita bicara baterai ya, cara ngisi baterai kan ada 5 macam beda-beda. Tapi panjenengan tetap lakukan itu, menyentuh. Jadi
ya, sing pinter ya, gitu ya. Misal kakeknya ya yang dalam pengasuhan ini ada kakek, ada nenek gitu, ya nggak apa-apa. Sing pinter sinau sing pinter juga kayak ayahmu, nggak apa-apa gitu kan. Mas tentunya kita kan pengen anak-anak kita lebih baik kan dari orang tuanya gitu. Yo, itu ya. Ayah biar jadi bolos nggak apa-apa. Kalau udah besar itu nggak apa-apa. Hal kayak gitu tuh wajar kita ceritakan ke anak-anak kita. Berangkat disangoni bagaimana mentalnya, kebutuhan psikisnya. Yang ketiga, ketika pulang kerja atau pulang sekolah, setelah berpisah lama ketemu itu lakukan obrolan. Obrolan tidak hanya sekedar kita menasehati, kita intervensi, tapi ngomong aja. Agar dia tahu gambaran, oh di dunia pekerjaan ayah tuh seperti itu. Oh begini-begini. Dan yang terakhir adalah ketika mau tidur. Ketika mau tidur, kalau yang masih suka cerita, kalau udah besar kan tentunya enggak ya, tapi minimal diajak ngobrol, dicium. Kalau tidur sendiri ya selamat tidur dan lain sebagainya kita tinggalkan. Jadi 4 waktu itu sebaiknya Bunda lakukan. Syukur-syukur keempat-empatnya. Itu bagus. Gitu ya. Jadi tadi dengan cara memenuhi kebutuhan emosinya ya. Biar dia nanti ketika keluar dari rumah ke sekolah sudah siap, tidak akan menjadi korban. Terus siapa yang menjadi pelaku bullying gitu ya? Tadi korban sudah kita minimalkan, jangan anak kita sebagai korban. Pelaku bullying itu adalah terlahir dari korban biasanya. Nah, justru bullying ini sering terjadi di dalam rumah. Disadari maupun tidak disadari dari kakak-kakaknya, omnya, tantenya, atau bahkan kita sendiri. Ye, ini mamaku, gitu. Loh, itu menyakitkan loh. Itu menyakitkan, apalagi kamu dulu itu ya ditemukan di bawah jembatan. Soalnya apalagi masih ketok ibu kulitku ireng, kulitnya kakak-kakak putih-putih. Iya mama, rambutku kok keriting sendiri. Iya mama, aku ditemukan di jembatan. Mama ngomong, iya udah selesai. Dah, itu bullying sudah dilakukan. Tidak nyaman kan? Justru dari rumah. Jadi tolong ya mama, ayah, bunda, tolong. Kalau kakak-kakaknya sering menyakiti, melukai perasaannya, panjenengan harus obati. Dan kakaknya harus diberi hukuman setimpal. Ya. Karena mereka juga punya harga diri. Harga dirinya apa ya? Memang masih kecil harga dirinya dengan itu. Dengan hal yang kadang kita receh banget. Makanya Bunda pernah dengar nggak kemarin itu kasus anak SMP sampai bunuh diri karena dibully dengan teman-temannya, dibully dengan kata-kata. Bunuh diri. Kalau kita generasi Y ya yang lahir tahun 70-80-an kan walah ngono kok ya bunuh diri. Tapi sekarang alamnya sudah beda, dimensinya sudah sangat luas. Jadi kita nggak bisa memaksa anak-anak kita ke dunia kita. Yang ada kita menyesuaikan ke dunia mereka. Di mana mereka ini generasi stroberi ya, kayaknya cantik-cantik. Tapi begitu dijak omong-omongan dia nyok langsung blenyek. Langsung sakit hati, ya memang itu kenyataannya. Memang itu putra-putri kita sekarang hidup di dunia seperti itu, kita harus menyesuaikan. Nggak bisa kita maksa ya generasi kita, nggak apa-apa gitu, nggak bisa ya. Tuh yang pertama itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pandangan orang tua terhadap anak, penilaian kita terhadap mereka. Jadi penilaian anak baik, anak kreatif, anak pintar ini sama porsinya, semua sama-sama penting. Apapun yang dia miliki tetap kita apresiasi. Mungkin dia anak pintar secara umum akademis ya, anak kita belum, tetapi dia sangat ngerti teman-temannya, sangat perhatian, dia penuh cinta kasih dan sayang. Loh, itu juga satu kelebihan, kita hargai itu. Oh dia di akademisnya kurang, tapi dia kreatif, sepak bola, menyanyi dan lain sebagainya, itu juga harus kita apresiasi. Kita cari, kita temukan. Dan ketika kita mencari-cari tidak ketemu,
ya berarti panjenengan masih pakai kacamata kuda, belum terbuka. Bunda, sekarang ya kalau nanti anaknya sudah masuk SD, secara akademis sekolah di situ, kalau di sekolah tidak ada namanya ekstrakurikuler, saran saya Bunda harus menemukan minat yang putra-putrinya miliki dan Bunda kembangkan itu. Harus agar dia melalui tumbuh kembangnya ini maksimal, tidak hanya fokus di akademisnya saja. Apakah bela diri, apakah menari, apakah menyanyi, Bunda tetap kasih. Syukur-syukur di sekolahnya ada yang namanya ekstrakurikuler. Kalau enggak ada, Bunda kasih. Penilaian ini penting. Anak-anak kita ini menilai kita kan, kita mau kayak gimana aja kadang ya dimaklumi, ya toh, kita salah dia masih memaafkan, tapi kadang kita ini masih nuntut aja gitu loh. Itu silahkan Bunda lihat tiga ini tadi ya, baik, kreatif, pintar, ini Bunda hargai itu. Kemudian komunikasi, sudah ya, komunikasi tadi empat waktu itu tadi ya. Jadi komunikasi yang asik. Komunikasi yang asik itu bagaimana? Komunikasi yang putra-putri kita tanpa kita paksa dia mau bercerita, tanpa kita paksa dia mau terbuka. Apakah putra-putri panjenengan sekarang sudah begitu? Tadi di sekolah ngapain? Bunda, bagus. Tadi di sekolah ngapain? Nah, karena nanti semakin dia besar SD, dia juga malas untuk cerita. Dia sudah mulai punya dunia sendiri. Nah, gimana caranya biar tidak malas? Panjenengan harus asik. Ketahui apa yang dia sukai. Dia suka apapun, jenengan paham itu. Jadi ngobrolnya asik. Dia suka Mobile Legend yang seperti apa, jenengan harus paham. Dia suka BTS itu namanya vokalisnya siapa, namanya siapa harus paham. Iya, agar kita asik. Kalau jenengan nggak tahu apa yang dia sukai, jenengan mau ngajak ngomong, pintu masuknya lewat mana? Lewat kita apa? Dek, kamu jangan kayak gitu loh, Dek. Wah, udah nggak asik. Ya. Jadi tipsnya jadi orang tua yang asik, dia mulai suka apa? Dan ketika yang dia suka itu mungkin kurang baik buat dia kita ngelurusinnya gampang karena kita paham. Misal suka Blackpink, bajunya seksi-seksi gitu ya. Nah, jenengan paham, oh Jenny segala macam paham, nggak apa-apa. Tapi ketika panjenengan tidak paham, melarang, oh kayak gitu ya nggak masuk. Ya, tapi kalau kita paham itu enak bawanya. Oke, komunikasinya melalui pintu dia. Oh ya. Terus gini, ini kan panjenengan sudah putra-putrinya sudah melakukan asesmen ya kemarin. Sampun? Masih ingat boten kepribadian putra-putrinya? Ayo, yang di situ itu masih ingat boten? Nanti di rumah dibuka, panjenengan lihat kepribadiannya yang bawah sebelah kiri. Apakah koleris, apakah flegmatis, apakah melankolis, apakah sanguinis? Ya. Jadi jenengan mengidentifikasinya gampang. Nanti misal mau konsultasi sama saya, Bu, anak saya itu koleris. Di sekolah bla bla bla, berarti harus bagaimana? Jadi harus tahu ini anakku ini apa. Nanti dibuka, karena nanti ketika panjenengan ada permasalahan dikembalikan ke peta kepribadiannya itu lebih mudah. Misal koleris, pulang-pulang cerita gitu, oh berarti harus begini gitu ya. Saya ingatkan Bunda, saya ingatkan, koleris itu tidak bisa diperintah. Ya, kalimat perintah diganti. Saya ingatkan. Jadi kalau walaupun sudah SD, kalimat perintah silahkan diganti. Kak, kamu gini loh, dibombong ya. Tuh, pon jenengan biar nggak lupa. Jadi ngetritnya, stimulasinya itu berdasarkan kepribadian ini lebih mudah. Tuh ya. Kalau flegmatis, anaknya tenang, sabar, malas, gak nyapo-nyapo, berarti bundanya harus penuh semangat. Semua kayak api itu loh, kayak emotikon yang api itu loh, berkobar itu loh.
Kalau anaknya males, santai, tenang, damai, gak suka konflik, bunda nih, ya wis lah ya, gak ada motivasi nanti di dalam dirinya. Gitu nggih? Tuh. Sepertinya sudah saya tutup saja. Ini nanti kayaknya seru, mungkin tanya jawab nggih Bu Eni nggih, karena memang bagaimana mempersiapkan dan menyambut anak-anak kita terlahir menjadi anak yang baru dengan kebiasaan baru di SD nanti, tantangannya seperti apa. Gitu nggih. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu yang meriah Bunda untuk Bunda Mahanani Wilujeng. Seru nggih Bunda? Apakah sesuai dengan yang kita alami setiap hari Bunda? Walah, kayaknya ketawanya Mama Kenzi luar banget. Nggih. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, kesiapan Ananda untuk masuk sekolah dasar. Leres sekali yang dipun aturkan Bunda Lulut Golowong nggih. Bahwasanya untuk masuk SD itu memang sekarang tidak diperbolehkan untuk tes nggih. Namun bahasanya aja yang diganti, kalau sekarang kayaknya lebih ke pemetaan. Jadi untuk melihat sejauh mana kemampuan Ananda untuk masuk, dan di situ nanti biasanya akan dipilah-pilah, adik nanti akan masuk di kelas apa begitu. Ini sudah banyak nggih Bun yang daftar di SD? Sudah? Masya Allah, padahal kula dereng bagi angket loh. Ternyata mama-mama sudah gercep. Biasanya gitu Bunda, jadi nanti dari sekolah akan mengeluarkan angket untuk Ananda ini nanti mau melanjutkan ke SD mana, atau nanti masih ada yang mau tinggal lagi di TK begitu. Kalau dari kelompok B3 mungkin yang hadir ini apa ada Bunda yang belum lulus di tahun ini dari kelompok B3? Oh nggih, Mbak Sakia, Mbak Namira belum nggih? Alhamdulillah saya masih punya generasi dari B3. Terus Mbak Kaira juga belum nggih? Masya Allah. Jadi biasanya begini Bunda, saya selalu menyampaikan di awal. Jadi adik selama 1 tahun ini nanti akan sudah dipersiapkan kelas 1 atau belum. Jadi kalau mau dipersiapkan kelas 1 mohon betul-betul dipertimbangkan begitu nggih. Tidak hanya dari segi usia, kemandirian, leres yang dipun aturaken Bunda menika sosial emosionalnya. Nah, sampai di sini mungkin Bunda sudah bisa mengukur apakah Ananda ini sudah betul-betul siap untuk kelas 1. Nah, perlu juga kami sampaikan, jadi di awal tahun pelajaran nggih Bun, di bulan Agustus itu pun sudah ada dari pihak SD itu yang datang ke TK. Jadi untuk menyampaikan titip info bahwasanya untuk PPDB sudah dimulai. Padahal itu baru bulan Agustus gitu loh. Nggih. Jadi kalau sekarang insya Allah malah sudah hampir semuanya itu membuka inden, begitu nggih? Inden. Nah ini saya kembalikan lagi kepada ayah bunda. Kalau memang adik sudah siap untuk kelas 1 dan sudah punya rencana adik ini mau melanjutkan kemana, misalnya SDA atau SDB, monggo silahkan ya untuk titip atau inden dulu begitu daripada nanti ketinggalan begitu nggih. Sebentar ini saya boleh mengabsen dulu. Kelompok B3 boleh angkat tunjuk jari kelompok B3. Masya Allah 20, oh 30, 40. Hilang nolnya 1. Kelompok B4 Bunda. Oh rada banyak menika semangat nggih. Alhamdulillah Mas Jazlan juga. Kemudian kelompok B5 Bunda. B5 alhamdulillah banyak. Kelompok B6. Waduh ini tepuk tangan buat B6. Dari kemarin-kemarin itu selalu B6 itu selalu pokoknya kehadiran top. Ya, kehadiran top, kemudian mamahnya juga biasanya kompak-kompak, tapi mamah yang lain nggih loh ya. Bu Hani yuk umur B6 tok gitu kan ya. Kelompok B7. B7 nggih, alhamdulillah 60 Bunda. Kelompok B8. Masya Allah nggih. Ayahnya Mbak Alea menika setiap karena mama bekerja ngaten nggih Bapak. Terus saya selalu hafal ayahnya Mbak Alia itu selalu
hadir begitu. Nggih. Monggo Bunda, ini sebelum ada tanya jawab perlu kami sampaikan kehadiran ini nggih monggo kalau longgar rawuh nggih. Karena hal seperti yang sudah saya sampaikan, kegiatan ini sangat bermanfaat gitu ya. Jadi tidak hanya membahas program sekolah namun untuk edukasi juga. Kemudian yang nggak kalah penting juga nanti insya Allah di Desember bersamaan dengan Hari Ibu kami juga akan mengundang ayah bunda lagi. Biasanya Bunda, kalau kami mengundangnya ini bersama anak, misalnya kegiatan kehadiran hampir 100%. Tapi kalau mama saja, nah ini 50% itu udah luar biasa. Jadi nanti Desember insya Allah akan ada peringatan Hari Ibu. Mungkin Bunda masih ingat kalau dulu di sini ya, nanti masih kita akan buat tim lagi untuk kegiatannya seperti apa. Terus insya Allah nanti akhir Januari setelah libur, nanti akan ada kegiatan untuk anak-anak, masih ada kegiatan nopo niku kunjungan ya, outing kelas begitu. Kemudian nanti insya Allah di akhir Januari kami akan mengundang ayah bunda lagi untuk kita rencanakan kegiatan akhir tahun pelajaran. Ya kurang 6 bulan lagi loh, kayak anak-anak sudah say goodbye TK 51 begitu ya. Jadi yang sesuai penjenengan kemarin pilih, nanti kegiatannya rekreasi dan pentas seni, nanti monggo semuanya hadir, pokoknya semuanya hadir agar nopo nggih keputusan yang didapat itu betul-betul murni dari suara penjenengan semua. Siap hadir Bun? Saestu? Siap hadir nggih? Monggo nanti mungkin ada masukan-masukan atau saran untuk TK seperti apa kami persilahkan. Gitu. Monggo selanjutnya untuk tanya jawab kami persilahkan Bunda. Mamahnya Mbak Husna, mamahnya Mas Za, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan Bu, dalam kasus anak kan setiap pulang sekolah dia bercerita itu, Ma ini interku, Ma baik temenku kan. Terus kita tua itu sikapnya gimana, solusinya gimana, apa yang kita katakan ke anak itu gimana gitu loh Bu. Terima kasih. Dengan mama siapa? Mauza. Oh iya, mama Mauza, iya. Artinya pasti tercapik-capik gitu ya. Ini kayaknya ngelihat mamanya ini kayaknya mamanya sabar gitu aja. Sudah pasti mamanya melihat kayak gitu tuh nelongso, iya mah, betul ya. Ya saya ini nyambi dukun ini. Oke, karena bagaimanapun juga ketika berhadapan dengan banyak orang kan otomatis sedikit banyak sudah bisa mulai mengelompokkan jenis apa gitu ya. Ngapunten. Mama ingat enggak kepribadian yang di hasil asesmennya termasuk nopo putranya? Tidak bisa diperintah. Oke, sama kombinasinya. Nah, gini, oke. Ini saya anggap secara umum saja nggih, karena hasilnya juga tidak dibawa dan tidak jelas. Oh, sebaiknya iya, sama kita bisa apa namanya setelah diterapkan setahun nanti bagaimana kan gitu. Ya. Jadi gini. Saya mau panjenengan jujur ya. Ketika anaknya dipukul, ada yang enggak ngasih nasihat gini. Dibales. Ayo jujur. Ada? Sebagian besar gitu. Pokoknya kalau kamu dipukul, dibales. Jangan menang, harus dibales gitu. Yuh, itu gurune bingung loh Bu. Mbak Ibu. Itu kok udah. Mbak mamae dikongkon bales, mbak bu guru dijak omong-omongan sih, iki sing bener sing ndi kan gitu. Nah, ya ini adalah salah satu bentuk pendidikan bagaimana putra-putri kita bisa cerdas sosial emosionalnya, sosialnya. Nah, bagaimana Bu kalau anak saya pulang? Sekarang saya tanya, perasaannya ketika dia pulang, hasilnya disobek-sobek itu marah, sedih atau sedih? Sedih. Oke, sedih.
Kalau dia sedih berarti dia tidak koleris. Kalau dia marah itu dominan kolerisnya, kan ada dua. Bisa jadi yang dominan bukan koleris. Koleris punyanya disobek pasti marah, gak terima. Pulang dengan membawa amarah. Nah, orang tua yang harus dilakukan adalah pertama, menerima apapun emosinya, jangan mematikan. Itu yang penting. Kenapa kita seperti ini? Kita loh seharian gualo, ya aku gak ngerti nyapo kok gualo. Karena kita tidak terbiasa untuk mengenali emosi kita, betul? Mbok sedih, mbok nangis, mbok mules, pokoknya bermasalah gitu ya. Padahal ketika kita bicara sehat jiwa, daily stress itu harus diselesaikan. Sehat jiwa atau mental, orang marah, orang sedih, orang kecewa, emosi itu wajar dirasakan oleh kita yang sehat secara mental. Wajar. Kalau kita nggak sehat mental ya kayak orang gila itu kan, apa sedih, marah, emosi kan nggak ada kan gitu ya. Kembali lagi ke sini. Jadi terima emosinya. Misal dia sedih, aku sedih, diterima dulu. Oh iya, sedih karena ini. Oke. Ya, ceritanya bagaimana? Yang kedua, tanya kronologinya. Karena dari kronologi itu kita bisa tahu walaupun versi dia. Ya versi dia kan belum tentu benar. Namanya anak itu nggak bohong, iya anak nggak bohong. Tetapi anak punya naluri untuk ingin dibela. Jadi dia nggak bohong, tapi dia memutar balikkan cerita biar dia dibela ya. Walaupun begitu tapi tetap tanya kronologinya. Aku gini. Oke, iya, ya sudah nggak apa-apa. Sekarang diterima dulu. Besok kita komunikasi dengan Bu Guru ya. Bagaimana kejadiannya. Kalau itu emosinya memang tidak bisa redam. Kegowo, melankolis biasanya gitu. Besok ketemu yang nyobek itu masih marah, masih gini-gini. Itu si melankolis, masih sakit hati, bahkan dikelompokkan sama itu nggak mau karena dia terluka. Ya, si melankolis itu akan terluka gitu. Ya, nah itu. Terus di kronologinya itu diselesaikan besoknya kalau nggak sih. Tapi kalau saat itu Bunda bisa ngasih nengahi ngomong, oh ceritanya gitu, jadi kamu juga nyobek punyanya, ya sudah sama-sama, besok tinggal memaafkan. Karena nyobeknya kertasnya itu karena emosi itu sesuatu yang muncul begitu saja di luar kendali, betul enggak? Iya, kamu nyesel gak? Sudah nyobek punya temenmu, misal sama-sama ya nyesel, kasihan gak? Ya iya, misal ada perasaan seperti itu, berarti sudah bisa kita selesaikan, besoknya tinggal perdamaian, ya kan, tinggal gitu kan ya. Tapi kalau itu belum selesai, besok dilibatkan gurunya, diajak ngomong, dikomunikasikan. Poinnya adalah mengenali emosinya, kemudian kita harus bagaimana selanjutnya langkah yang tepat kita selesaikan dengan pihak sekolah dan anak di sekolah. Jangan sampai kita menyelesaikan sendiri. Gitu, J. Terus kembali ke yang saya tanyakan, balesen gitu ya. Itu apakah boleh? Nah, gini. Kita manusia itu kan memang diberi yang namanya anugerah otak reptil ya. Sekarang panjenengan ini pribadi yang lemah lembut sopan santun gitu ya. Suatu hari panjenengan berjalan terus tas jenengan digueret, dijambret, apakah panjenengan akan bilang aja gitu? Kan tidak, gitu. Secara alamiah panjenengan akan yang misal yang pendekar akan menyerang, akan melawan. Itu anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk melindungi diri kita. Pertanyaannya, apakah pukulan yang dilakukan temannya itu, misal mukulnya ting gitu ya, harus serta-merta dibalas dengan pukulan ya. Kalau itu terjadi, berarti kita menanamkan ke anak-anak kita itu otak reptilnya yang kuat. Padahal kita tidak, sebagai manusia kita kan tetap itu untuk terakhir ya. Itu untuk kemungkinan yang sangat terakhir yang kita tidak bisa ngomong baik-baik, tidak bisa diselesaikan baik-baik, lagi jotos-jotosan. Ibarat katakan gitu, lagi dijambret, dibalas dengan pukulan dengan dan sebagainya, itu kemungkinan terakhir.
Jadi ujaran seperti itu monggo tidak Bunda berikan ya. Diberikan misal kepuwepet dicuwek lah itu lagi dibelah itu boleh. Lah nek pukul-pukulannya gitu tetap kita ajarkan untuk cerdas emosi, menghindar atau bagaimana, kita ajak ngobrol dan lain sebagainya. Memang di dunia ini kita nggak bisa milih ya. Kita nggak bisa milih, yo delalah koncone sak kelas sok nutukan nih anake sopo gitu. Kita nggak bisa milih. Ya, Bu, ini nggak aman ini. Kelas kita jadi di grup kelas kita jadi ini kalau ada anak seperti ini jadi berbahaya ini. Hello, ayah bunda, manusia itu sudah sewajarnya menghadapi masalah. Nggih, karena makhluk sosial. Kalau nggak mau ya tinggal diweker aja, nggak usah pulang nanti. Gitu nggih. Jadi kan di TK dia sudah mengalami masalah itu, yang kita lakukan adalah belajar menyelesaikan masalah itu. Karena cepat atau lambat dia pasti akan mengalami. Ya yang telat ngalami kayak gitu di usia SMA, lagi ngalami itu. Telat. Perkelahian, fisik segala macam itu TK tempatnya, SD kelas kecil tempatnya, SD kelas besar tempatnya. Karena ketika sudah SMP dia tahu bisa mengendalikan, oh nggak perlu dibales ini, sudah tahu. Gitu nggih. Jadi kalau ajaran-ajaran seperti itu sampaikan boleh memukul. Kalau terpaksa kamu tidak punya kesempatan untuk bebas ya gitu ya, baru boleh. Tapi kalau di situ ada banyak orang bisa lari bisa itu ya sebaiknya menghindar. Gitu nggih. Karena segala sesuatu itu bisa diomongkan karena kita manusia bukan tang. Ya gitu ya, bukan reptil tadi gitu loh. Kita bisa komunikasi dan lain sebagainya. Itu yang mesti kita tanamkan. Jadi bagaimana sosialnya putra-putri kita itu bisa mateng, tidak lepas dari panjenengan, ya. Jenengan kalau wis gak sane ngono wis besok lagi jangan main sama itu sudah selesai. Tapi apakah dia bisa dapat pelajaran dari sini? Tidak. Nanti ketika dia berhadapan dengan si A bisa, dengan si B bisa, si C bisa, sosialisasinya bagus, dia tumbuh menjadi manusia yang punya toleransi, punya pengertian, wes ngerti banyak bertemu dengan bermacam-macam jenis manusia. Gitu kan? Itu akan membuat dia jauh lebih dewasa gitu. Pengertiannya segala macam juga akan mengikuti. Nggih, itu jawaban saya, mudah-mudahan puas ya, Ma. Oh, sami deh. Mungkin ada lagi Bunda, monggo yang ingin ditanyakan. Nggak perlu malu-malu nggih, santai mawon. Monggo, mungkin masih ada pertanyaan. Cukup? Oke, Mbak Khaira, monggo. Cek. Tentang inner child. Jadi apakah inner child itu selalu dikonotasikan sebagai pengalaman buruk kita di masa kecil gitu loh. Kita kan selalu sekarang apa-apa, oh ini inner child kita gitu. Ya udah gitu aja. Pertanyaan yang bagus. Ya, Bunda, sebelum saya bicara inner child, saya mau menyampaikan tentang indeks kebahagiaan. Ya, indeks kebahagiaan di dunia ini 10 besar itu didominasi oleh negara Norwich. Norwich itu negara-negara di Eropa, Denmark, kemudian Finlandia gitu ya. Dan Indonesia itu di urutan ke-80. Urutan ke-80 gitu ya. Nah, kenapa? Sekarang saya mau membukakan tips ya. Kenapa
kenapa kok negara-negara Norwich itu bahagia gitu ya. Ini ada sebuah buku ya, The Danish Way of Parenting. Di situ ada parenting, PARNTING itu ada macam semuanya. Nah, P-nya itu adalah bermain. Anak-anak bermain itu tanpa struktur di sana. Main bebas, pengen main apa oleh. Apakah kita sudah begitu? Ayo. Belum. Terus kemudian autentik, keaslian. Jadi apapun perasaan yang dimiliki anak-anak itu diterima di sana. Mau marah, mau sedih itu otentik, apa adanya diterima. Apakah kita sudah begitu? Belum. Reframing. Jadi kita mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang hal-hal yang negatif. Negatif kita framing jadi sudut pandang yang positif. Belum ya. Empati. Bagaimana kita mempunyai kepercayaan. Bagaimana kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Saya ngomong gini parenting orang tua kita ya, parenting orang tua kita gambarkan. Belum. Apakah tanpa intimidasi? N-nya itu no ultimatum. Dulu, oh tentu tidak, tentu intimidasi, harus bisa, harus selesai. Betul? Betul. Oke, kemudian T, together and high-key. Jadi kebersamaan. Apakah sudah banyak waktu yang dihabiskan orang tua dengan kita dalam kebersamaan dalam mendidik? Belum. Jadi PAR itunya belum. Artinya kita belum bahagia. Ya, oke. Tapi gini, ketika kita bicara inner child, satu hal yang harus kita tarik dan hargai adalah kita sekarang, apapun jadinya kita sekarang ini tidak lepas dari pola asuh orang tua kita. Pasti ada yang bisa kita syukuri. Kita jadi yang tangguh, mergo mbiyen gane diseneni, anak pertama dari 10 bersaudara, ngopeni adik-adik akhirnya tangguh. Ya, itu. Kita tetap harus ke situ, tetapi karena tujuan kita agar reparenting ini tidak terulang di anak-anak kita, ayo kita belajar. Oke. Inner child. Apakah inner child itu konotasinya selalu negatif? Iya. Inner child itu adalah saya membaca pun enggak apa-apa nggih, biar enggak salah. Alam bawah sadar kita itu pikiran yang diakses oleh 95 sampai 99% setiap harinya ini di alam bawah sadar hasil dari kemampuan hasil dari segala emosi yang kita alami dari kumpulan-kumpulan pengalaman ketika dalam kandungan sampai dengan usia akhir balik. Dalam kandungan, Bu, dalam kandungan itu kan kalau kita pas hamil gitu anaknya dikasih emosi-emosi positif, tenang, anaknya juga ikut tenang, gak grunjel-grunjel gitu ya, itu inner child. Lalu bicara inner child, apakah sekarang pertanyaannya, apakah kita di sini mengalami parenting yang ideal ya, seperti yang saya bicarakan bahagia tadi? 1, 2, 3, 4, apakah mengalami ini tuh? Jujur, yo enggak 100% Bu, tapi yo ada bahagianya lah gitu ya. Nah, oleh sebab itu tidak semua anak mengalami masa kecil yang bahagia. Ya, memiliki luka di masa kecil itu kan inner child, sama dengan memiliki inner child wound di usia dewasa. Tapi lebih gampangnya inner child lah, inner child gitu ya. Inner child sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah luka ditinggalkan. Ketika pengasuhan jenengan dijarne, wae gak diperhatikan, itu luka yang ditinggalkan. Itu kemudian yang kedua adalah luka bersalah, disalah nih, ini salah, ngono salah. Terus kemudian yang ketiga adalah luka kepercayaan, tidak dipercaya. Ya. Bahkan orang tua kita lebih percaya omongan tetangga daripada omongan kita. Pernah tonggone ngomong, aku ngerti anakmu ning pasar goncengan karo cah lanang, misal itu ya. Lo zaman kita dulu kan kayak gitu ya. Pulang ora ditekoi, ora dipiyene, langsung dipukul, diajar. Ayo kamu tadi ini kan bla bla bla. Ada yang seperti itu. Luka kepercayaan. Bahkan orang tua kita lo gak percaya sama kita. Sedih enggak? Akhirnya apa? Naluri berbohong pasti akan
muncul. Anak yang pembohong pasti akan tercipta ketika orang tuanya tidak bisa menerima kita. Lah, ketika kita mengalami itu, secara nggak langsung anak kita pulang gini, kita pasti bawah sadar kita nggak percaya dengan dia. Padahal itu nggak boleh. Iya kan? Kita akhirnya curiga segala macam karena kita dulu digitukan. Dan yang keempat, luka diabaikan. Nah, luka-luka ini kalau kita masih tinggal di Indonesia tercinta yang taraf indeks kebahagiaannya nomor 80, berarti panjenengan itu semuanya punya inner child. Nggih napa mboten? Punya. Otomatis ketika anaknya pulang telat ditekoki kok bingung, oh iki mesti bocah iki dolan iki ini. Inner child kita nggak dipercaya itu muncul. Padahal itu ndak boleh. Belum tentu dia seperti itu. Gitu. Caranya bagaimana? Bisa afirmasi positif. Saya kalau praktek ini selalu nangis. Sampai hari ini saya selalu nangis kalau ingat saya kecil. Jadi kita bisa lakukan itu, kita bangun, kita sentuh badan kita bayangkan di depan kita ada diri kita di masa kecil. Bayangkan, saya dulu ya ampun Masya Allah, welek gitu. Keluambine ruwet gitu. Saya boleh cerita Bun ya? Ibu saya tuh, kakak saya tuh kayak ibu saya. Cantik, putih, kecil, imut, bersih gitu. Saya kayak bapak saya. Wis ireng, kakean polah, kakean dolanan. Pulang sekolah, baju putih saya ini tuh masih coklat. Lehernya coklat. Rok kecantol dan lain sebagainya. Kakak saya pulang itu loh, kuciran itu masih rapi. Dan itu selalu dibandingkan sama orang tua saya. Mbak mungkin juara kebersihan gini. Sakit nggak? Sakit. Memang secara fisik yo beda gitu loh. Jadi saya terlihat lebih jorok lah gitu loh. itu apalagi kakak saya ngomong, wih tak temuin di jembatan dan lain sebagainya, hal kayak gitu tuh masih teringat. Mungkin sekarang saya bisa ketawa karena sudah berdamai. Tapi kalau saya ingat-ingat itu, saya bilang ke dia, afirmasi gitu ya, panjenengan atur nafas itu 784, jadi tarik nafas 7 kali, 1, 2, 3, 7, ditahan 8, terus ditahan 8, terus dikeluarkan 4 ya. Ya itu pokoknya atur nafas, setelah itu bayangkan diri panjenengan di masa kecil, sampaikan. Hei, Lulut kecil, kamu gak usah khawatir. Sekarang loh kamu sudah punya pekerjaan yang mapan. Kamu sudah punya uang. Kamu kalau mau pengen beli baju bagus bisa. Kamu lo punya suami yang sayang. Kamu punya anak. Ajak bicara dia. Sampaikan kalau kamu sekarang itu kamu nggak perlu khawatir. Coba panjenengan ingat masa kecil jenengan dulu, sedih nggak? Sedih. Pengen beli apa aja nggak bisa, ya kan? Nggak boleh itu. Jangan khawatir, kita lo punya uang, ayo besok jalan-jalan yuk. Gitu. Bisa, mau nonton film bisa. Gitu. Dirangkul itu inner child kita, diajak bareng-bareng. Itu insya Allah ketika panjenengan sudah berdamai, jenengan begitu ada dorongan inner child-nya itu, jenengan komunikasikan, kasih ruang, bijaksana akan keluar. Mungkin banyak di antara kita yang nggak menyadari ketika emosi, marah, emosi, langsung diladeni, teriak-teriak segala macam. Itu karena kita tidak terbiasa memberi ruang dan mengenali emosi kita. Mulai hari ini ketika ada dorongan-dorongan negatif, tarik nafas, beri ruang, komunikasikan. Cerdas emosi. Kenapa? Biar anak kita juga cerdas emosi. Ngaten nggih? Mudah-mudahan puas. Ada lagi yang bertanya dan tidak perlu dijawab?
Sepertinya kalau membicarakan inner child itu ya Bunda, keronto-ronto ngaten nggih Bun. Saya lihat kok Bunda banyak yang berkaca-kaca gitu loh. Karena turun temurun dari mbah-mbah dulu mungkin seperti itu. Jadi membayangkan yang dulu dan akhirnya sampai kita pun juga seperti itu begitu. Monggo Bunda, mungkin ada lagi yang bertanya sebelum sesi ini berakhir. Monggo mamahnya Mas Ashraf nggih. Nggih, monggo Pak Agus mic-nya. Di sini di Pumpung ketemu sama Bunda Lulut nggih. Masternya psikologi ini. Boten pareng ketang betomik. Oh nggih, ini sekedar Mik ini informasi. nyewa larang ora Iya. dienggo piye? Iya Pak Agus nggih, sekedar informasi hari ini live YouTube nggih. Nanti jika napa niku mau mengulang lagi untuk acara yang dari depan nanti bisa menyaksikan. Monggo Bunda Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan tentang sedikit aja tentang kalau kita mengasuh anak dan sudah terlanjur kita sekali dua kali kita mengeluarkan teknik VOC itu seumpamanya membentak, sudah terlanjur membentak atau gimana, itu untuk memperbaikinya gimana, terus gimana untuk anak yang cara perlindungan dirinya itu dengan pertama seumpamanya temannya merebut mainan terus dia berteriak, itu gimana kita menjelaskan, karena sering gitu loh, gimana kita menjelaskan ke anaknya gitu. Seperti itu aja sih Bu, sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah terlanjur VOC gimana gitu ya. 3 kata sakti. Apakah kita sebagai orang tua sudah melakukan itu ya? Kita sudah salah nih ya, kita salah ya, VOC kan salah ya, kita sepakat salah ya. Ya 3 kata sakti, maaf Kak, maaf ya. Bunda itu seperti ini tadi karena Bunda emosi, maaf. Janji nggak diulangi lagi ya gitu ya, nggak apa-apa. Iya, dia juga akan merasa iya nanti Bunda, nanti anak akan mengikuti. Aku juga minta maaf, tadi aku nggak dengerin Bunda sih. Ya, 3 kata sakti jangan lupa, maaf, tolong, terima kasih, ucapkan itu. Gitu. Terus gimana Bu kalau sudah terlanjur kita sadari bahwa menjadi orang tua itu adalah sepanjang hayat. Jadi bayangkan kalau sepanjang hayat jadi orang tua apa ya bener terus. Gitu kan? Salah pasti. Yang terpenting adalah 1 kita menyadari, 2 kita memperbaiki. Karena ketika bicara mendidik anak itu cuma 2, keteladanan dan kebiasaan. Keteladanan kita jadi teladan ya ampun, untuk jadi sempurna itu nobody perfect. Ya kan? Anak pertama saya dulu yo ngalami yang namanya orang tua pertama masih usia muda, yo ngalami, tapi kan kemudian kita memperbaiki, betul? Nah, bahkan ketika kita lihat anak kita tidur itu loh, ya Allah, wes gedine sakmene, gane sik tak getaki gitu. Merasa bersalah Bunda? Bagus. Sudah ada 1 poin bersalah. Setelah itu memperbaiki. Karena apa? Keteladanan dan kebiasaan ini bisa dilakukan ketika kita mau belajar. Saya ketemu sama orang tua yang konsul sama saya, suami istri. Bapaknya ini mungkin dulu VOC garis keras ya. Ngomong ke saya gini, Bu, tapi gimana kalau memang sudah nggak bisa, masa anak laki-laki nggak boleh dipukul? Waduh, ini aku ngawalinnya piye ya. Iya Pak, laki-laki saya tahu gitu ya. Apa nggak boleh dipukul gitu? Ya kembali lagi, kita mau memangkas, menyelesaikan parenting VOC ini atau tidak gitu, kembali ke kita. Lalu bagaimana caranya kembali ke kita Mas? Jawabannya saya cuma itu, kembali ke kita. Ketika kita menyadari kita harus memperbaiki dan kita menyadari kita salah, ya itu pasti kita akan melakukan yang terbaik. Tapi ketika saya mau motivator siapapun, mau Mary Riana, mau Ari Ginanjar, mau Bunda Risma, mau siapapun ngomong, ya saya ngomong ibarat kata ngasih resep. Kalau obat itu tidak panjenengan minum, tidak panjenengan terapkan, ya sudah. Gitu nggih.
Jadi mulai kapan? Mulai sekarang. Nggak ada kata terlambat. Mungkin dulu pas putra-putrinya PAUD, seusia dini 0 sampai 5 tahun panjenengan pernah melakukan itu, sudah cukup pangkas. Sekarang dikomunikasikan. Begitu ada dorongan, kasih ruang emosinya di apa namanya antara pikiran dan perasaan dikomunikasikan, kemudian muncullah yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu lahir dari proses yang hebat. Kenapa saya katakan hebat? Itu melawan bawah sadar kita loh. 95% dorongan negatif itu akan kita lawan, hebat. Dari mana? Yang tidak biasa, terbiasa, kemudian akan menjadi karakter. Kalau kita melihat di masa lalu seret, yalah, biar anak pertamaku aku gini ngewamuan ini, wes ngamuk. Saiki anak ketiga, apa sayang? Anak itu loh, kenapa? Nah anak pertama, gitu. Ada yang begitu? Iya. Kita melihat, oke. Jadi itu sadari kita akan, insya Allah akan melakukan yang terbaik. Bagaimana caranya itu akan ada dorongan-dorongan kalau memang kita niatnya baik. Ya, jadi 3 kata ajaib dan sadari bahwa keteladanan dan kebiasaan ini adalah berawal dari kita. Jadi insya Allah dari itu kita akan berusaha untuk berubah. Ngaten sih Mama, mudah-mudahan puas. Masih ada Bunda yang ingin bertanya? Saya menambahkan boleh ya Bun, kalau tadi Bunda menyampaikan 3 kata ajaib, saya boleh menambah biar jadi 1. Jadi kalau kita mengajarkan ke anak-anak 4 kata ajaib dengan tepuk biar anak-anak itu selalu ingat. Pernah Bunda di rumah anak-anak? Mboten? Oh, pernah, Mbak Quincy pernah nggih. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu dengan tepuk. 4 kata ajaib, permisi, minta tolong, minta maaf, terima kasih gitu. Jadi dibiasakan anak-anak ya sesuai dengan kata-kata tersebut. Jadi misalnya permisi ketika anak apa itu namanya berjalan di depan orang lain, nanti disuruh membungkuk sambil permisi. Sulit Bunda, sulit, ini kok sangat sulit diterapkan ke anak-anak, kan nyelonong gitu aja ya. Tapi kalau kita berulang-ulang untuk menyampaikan, insya Allah ini akan jadi pembiasaan yang baik begitu ya. Jadi harapannya nanti di rumah, di sekolah itu bisa diterapkan dari sekolah, nanti bisa diterapkan di rumah. Jadi begini, 4 kata ajaib, permisi, minta tolong, minta maaf, terima kasih. Pakai gerakan nggih Bulis ya. Monggo kita bersama-sama Bunda ya. Ben seru. 4 kata ajaib, permisi, minta tolong, minta maaf, terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti selalu diingat oleh Bunda. Jadi untuk menjadi baik itu memang berproses nggih Bunda ya, untuk menjadi kita punya tanggung jawab menjadi teladan dan memberikan pembiasaan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi memang semuanya berproses. Kita coba dari diri kita sendiri, insya Allah nanti akan baik efeknya untuk anak-anak kita. Sampun, masih ada lagi yang ingin bertanya? Pak Agus mungkin menambahkan apa mboten? Pripun? Lek kula badhe nambahi snack. What? Jamnya sudah habis. Sudah cukup Bunda? Oke, alhamdulillah. Sekali sebelum nanti kami serahkan kepada Bulis selaku MC, saya pribadi mewakili seluruh pengasuh mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kehadiran penjenengan semuanya di sini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Terus nanti sebelum pulang saya boleh minta dokumentasinya nggih Bun, tiap kelas atau 2 kelas. Mungkin ekor yang hadir 40, oh ya gak sekeco ya gitu dah. Mungkin nanti bisa kita atur sebelum pulang nanti kita berfoto dulu. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lulut, ibu-ibu semuanya. Kegiatan parenting hari ini semoga menambah wawasan kita yang lebih banyak lagi. Cukup sekian kegiatan parenting kali ini.
Sebelum ditutup, mari kita berdoa doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda, silakan kita foto bersama dengan Bunda Lulut ke depan, dimulai dari B8. Monggo silakan mama-mama ke depan. Monggo. Separuh, nggih, separuh-separuh. 6, 7, 8 Bunda, monggo nanti 3, 4, 5 nanti dulu. Monggo. Berdiri mawon nggih, Bun. Monggo ya. رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان
ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا. هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا. يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد محى كل الظلام. والميم محمود حوى طهر الخصال والدال داع للهدى والاعتدال. يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك. يا نبي يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك. يا نبي يا نبي صلاة الله وسلام الله